Pintu teater 1 telah dibuka. Hi everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan merangkum seluruh jalan cerita lengkap film My Brilliant Life versi UBR Entertainment. Film ini berkisah tentang seorang anak yang menderita penyakit langka. Penyakit itu membuatnya terlihat seperti kakek-kakek usia 80 tahun. Padahal kenyataannya ia baru berusia 16 tahun. Anak ini bernama Ahrum. Karena kondisi kesehatannya yang selalu menurun, ia jadi tidak bisa bersekolah dan setiap harinya ia hanya menghabiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Hingga pada suatu hari ia menulis kisah tentang masa muda orang tuanya. Orang tua Ahrum memilikinya di saat mereka masih berusia 17 tahun. Saat itu, ayahnya yang bernama Desu merasa ragu untuk merawat dan membesarkan Ahrum, dikarenakan kondisi ekonomi keluarganya yang kurang baik dan mereka saat itu juga masih merupakan anak SMA. Sementara ibunya yang bernama Mira tetap bersikeras untuk melahirkan dan membesarkan anak yang dikandungnya tersebut. 미라야. 오, 내 이제 17이대. 누가 모르나 동갑인 거. 한 거 다 알게 된다 아이가. 그래도 걔안나. Mira merupakan anak perempuan satu-satunya dari 6 bersaudara. Terlihat kini Desu tengah dikejar-kejar oleh 5 saudara laki-laki Mira karena Desu telah berani menghamili adik perempuan mereka. Di sisi lain, Mira juga terlihat tengah dimarahi oleh sang ayah sebab telah berbuat hal yang memalukan tersebut. Tetapi tetap dengan keras kepalanya, Mira terus saja melawan dan membenarkan perbuatannya itu. Terlihat saat masih sekolah, Desu bisa dikatakan murid yang nakal. Ia pernah menjadi atlet taekwondo, tetapi pada saat lomba ia malah melemparkan helm pengaman kepada wasit dan menendang kepala sekolah hingga pingsan. Karena hal itu, ia ditampar habis-habisan oleh sang pelatih. Ketika di rumah, tamparan terhadap dirinya masih berlanjut, tetapi kini yang menamparnya adalah sang ayah, sebab telah mengetahui Desu menghamili Mira. Merasa kesal terus dimarahi sang ayah, Desu pun memutuskan untuk pergi dari rumah dan tak pernah kembali. Meski Ahrum hadir dengan segala keterbatasan dirinya, tetapi orang tuanya sangat menyayanginya. 엄마, 한두 번도 아니고 내가 다 알아서 해요. 인슐린 주사약 남아있나? Kisah kehidupan mereka diceritakan pada sebuah saluran televisi dengan tajuk Keluarga Inspiratif yang menceritakan bagaimana keadaan keluarga Ahrum yang berjuang membesarkan dirinya dengan segala keterbatasan ekonomi. Diceritakan, Desu bekerja sebagai seorang supir taksi, sementara Mira hanya sebagai buruh pabrik. 전 부모님에게만큼은 웃기는 자식이 되고 싶어요. Acara televisi itu diproduksi oleh teman Mira yang bernama produser Sung Chan. Dikala bosan berdiam diri di rumah, Ahrum kerap mengikuti ayahnya bekerja. Namun terkadang ada penumpang yang membatalkan pesanannya karena merasa jijik dengan muka Ahrum yang tua. Pada malam harinya di saat pulang bekerja, ayah dan ibu Ahrum membawanya untuk bersantai keluar. Di saat ini Desu pergi membeli minuman, sementara Ahrum izin untuk menyusul ayahnya. Tetapi malangnya, Ahrum malah ketemu dengan sekelompok pelajar yang akhirnya membuli dirinya. Untung saja Desu melihat kejadian itu dan segera membawa Ahrum pergi. Namun sekelompok pelajar tersebut malah memanggil Ahrum dengan sebutan Golum. Mendengar hal itu, Desu menjadi marah hingga adu jotos pun terjadi dan mereka berakhir di kantor polisi. 아빠, 아빠만 믿어. 응? Sepulangnya dari kantor polisi, Mira mengomel karena Desu berkelahi dengan anak-anak itu. Namun Desu memberitahu bahwa anak-anak itu telah memanggil Ahrum dengan sebutan Golum. Dan seketika Mira pun berbalik hendak menghajar anak-anak tersebut. 씨발, 내 이 개쌍 년놈들을 그냥... Ibu Ahrum adalah ibu terbaik. Ia selalu menyemangati Ahrum dan tidak pernah sekalipun malu memiliki anak seperti Ahrum. Begitupun dengan Ahrum, dia adalah seorang anak yang tangguh. Ia tidak pernah mengeluh atau merengek seperti anak-anak pada umumnya. Bahkan pada suatu hari, Ahrum seperti kesakitan saat sedang menulis. Tapi ia tidak mau merepotkan sang ibu. Ia bergegas mencari obat dan meminumnya sendiri. Setelah itu, Ahrum dikejutkan dengan sebuah email yang masuk di komputernya. Email tersebut dari seseorang yang bernama Lee Suha, gadis yang juga seumuran dengannya. Suha mendapatkan alamat email Ahrum dari acara televisi yang menayangkan kisah keluarganya kemarin. Ternyata Suha juga sedang sakit dan dengan begitu ia merasa cocok apabila berteman dengan Ahrum.
Semenjak hari itu, Ahrum selalu dibayang-bayangi oleh pesan dari Suha, layaknya seperti seseorang yang sedang jatuh cinta. Pada suatu malam, Mira menangis dan menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa Ahrum saat ini. Ia menyesali masa mudanya yang sewaktu mengandung Ahrum sering berlari dengan harapan bahwa anaknya tersebut tidak akan lahir. Tanpa disengaja, Ahrum mendengar percakapan tersebut dan membuatnya sedih. 제발 태어나지 않게 해주세요 라고 빌면서 우리 아름이 다시 이 집으로 돌아올 수 있겠지. Keesokan harinya, Ahrum bercerita kepada temannya yang merupakan orang dewasa bernama Pak Jang. Ternyata Pak Jang ini adalah tetangga Ahrum dan juga satu-satunya teman Ahrum. Di sini Ahrum mengatakan bahwa ia akan dirawat esok pagi karena kondisi kesehatannya yang menurun. Ahrum juga curhat kepada Pak Jang mengenai email yang didapatnya dari Suha, dan Pak Jang menyarankan agar Ahrum segera membalas email tersebut. Scene berlanjut. Keesokan paginya, Ahrum terlihat menjalani rawat inap di sebuah rumah sakit. Karena usianya yang masih 16 tahun, ia ditempatkan di kamar khusus anak-anak. Tetapi, karena wajahnya yang terlihat tua, ada seorang balita yang menangis karena takut. Bahkan, ada seorang anak yang terang-terangan memanggilnya dengan sebutan kakek. Melihat hal itu, Mira segera menutup tirai pembatas agar Ahrum dapat beristirahat dengan tenang. Pada suatu hari, ada beberapa perempuan yang sedang berkunjung ke kamar rawat inap Ahrum. Mereka mengatakan bahwa Ahrum adalah pesan yang dikirim Tuhan kepada para pendosa. Mendengar hal itu, Desu menjadi kesal, lalu mengusir mereka keluar dari ruang inap Ahrum. Scene berlanjut pada malam harinya. Ahrum akhirnya membalas pesan dari Suha. Ahrum berterima kasih karena telah disemangati, dan semenjak hari itu, Ahrum jadi sering berbalas pesan dengan Suha. 오해해서 미안해. 넌 어디가 아픈지 모르지만 편지 고마워. 실은 네 편지를 받고 Singkat cerita, pada suatu hari, produser Sungchan mendatangi Mira dan menawarkan untuk melanjutkan episode kedua tentang tayangan televisi keluarga inspiratif yang menceritakan kehidupan Ahrum. Tetapi Mira menolak karena melihat kondisi kesehatan Ahrum yang kini menurun. Namun Ahrum yang mendengar percakapan tersebut lantas menerima tawaran produser Sungchan karena ia menganggap dirinya baik-baik saja. Lanjut, saat makan siang bersama sang ibu, Ahrum tanpa sengaja melihat obat mual di dalam tas Mira. Tetapi dengan segera Mira menutupnya dan mengatakan bahwa itu hanyalah vitamin biasa. Pada saat itu terlihat Desu yang kini bekerja serabutan untuk mencari uang lebih guna membiayai perawatan Ahrum. Lanjut, setelah selesai bekerja, Desu ditawarkan untuk mengawal konser yang dibintangi oleh Girls' Generation. Mendengar tawaran itu, Desu sangat bahagia karena ia bisa bekerja sambil cuci mata melihat cewek-cewek cantik. Di perjalanan hendak ke ruang inap Ahrum, Desu masih cengar-cengir membayangkan betapa cantiknya personil Girls' Generation sambil membawa beberapa bungkus ayam goreng kesukaan anaknya. Tetapi sesampainya di ruang inap, ternyata Ahrum tidak diperbolehkan makan makanan itu karena ia akan menjalani tes labor. 치킨 따뜻할 때 먹어야 맛있는데. 내일 검사 끝나고 데워 먹으면 되죠 뭐. 그지? 그럼 되지. Keesokan paginya, Pak Jang terlihat berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk Ahrum. Di saat mereka sedang mengobrol, produser Sungchan lewat dan dengan sengaja Ahrum berterima kasih kepada si produser. Karena berkat tayangan keluarganya kemarin, Ahrum dapat berkenalan dan berteman dengan Suha. Di sini terlihat Ahrum sangat mengagumi Lee Suha. Suatu hari, terlihat Desu sedang mengawal Girls' Generation di acara televisi yang tak sengaja juga ditonton oleh Ahrum dan Mira. Scene berlanjut. Pada suatu hari, produser Sungchan kembali mengunjungi Ahrum. Ia berniat untuk meminta alamat email Suha untuk dapat mempertemukan Ahrum dengan Suha. Tetapi Ahrum merasa ragu karena ia takut Suha akan menolak ajakan tersebut. 아름이가 아저씨 좀 도와주면 안 될까? 그거 아저씨만 알고 계시라고 했잖아요. 아름아 미안해. Pada saat syuting episode kedua berlangsung, terlihat kesehatan Ahrum semakin memburuk dan penglihatannya juga semakin berkurang. Karena hal itu, Ahrum memberanikan diri untuk meminta foto Lee Suha, sebab ia ingin sekali melihat Suha sebelum ia benar-benar kehilangan penglihatannya. Tak disangka, Suha mengabulkan permintaan Ahrum dengan mengirimkan foto tangannya yang begitu cantik. Setelah hari itu, selama 10 hari Lee Suha tidak pernah lagi mengirim email sehingga membuat Ahrum khawatir. Di samping itu, kondisi kesehatan Ahrum juga semakin memburuk, sehingga dosis obatnya juga harus ditambah setiap hari. Menyadari kondisinya yang sedang sekarat, Ahrum bertanya terang-terangan kepada dokter, kapan ia akan mati. Ahrum juga mengatakan sangat berat menunggu kematian tanpa harapan, dan karena terus didesak, akhirnya dokter pun mengatakan bahwa sisa hidupnya hanya tinggal 2 bulan lagi.
그래서 전 언제 죽는데요? 아름아, Menyadari waktu hidupnya yang tinggal sebentar lagi, Ahrum meminta kepada Pak Jang untuk membelikannya minuman keras karena ia ingin sekali merasakan alkohol sebelum ia mati. Tetapi Pak Jang tidak mau memenuhi permintaan konyol tersebut dan meninggalkan Ahrum begitu saja. Lanjut pada suatu hari, Ahrum mengetahui sebuah fakta yang membuatnya sangat sakit hati. Ternyata Lee Soo-ha itu tidak ada. Itu hanya seorang sutradara yang menyamar dan semua email yang dikirim kepada Ahrum hanya untuk skenario film yang akan ia buat. Produser Sung Chan meminta Mira untuk merahasiakan hal itu kepada Ahrum. Tetapi terlambat, Ahrum sudah mendengar semuanya dan membuat hatinya sangat sakit karena telah kehilangan harapan untuk memiliki seorang teman yang sebaya dengannya. Semenjak kejadian itu, sikap Ahrum berubah drastis. Ia jadi lebih sering bermain game hingga telat meminum obatnya. Lalu di saat Dae-soo hendak mengambil game dari tangan Ahrum, ia malah melawan sehingga makanannya tumpah. 밥 먹고 하지? 이따 먹을게요. 약 먹을 시간 지났잖아. Dae-soo menjadi marah karena melihat sikap Ahrum tersebut. Tetapi Ahrum mengatakan bahwa ia hanya ingin melakukan apa yang ia suka sebelum ia mati. Mendengar pernyataan pahit anaknya, Dae-soo dan Mira keluar lalu menangis di tangga rumah sakit. 왜 이까짓 것도 못하게 하는데요? 네? 내가 살면 얼마나 썼다. 낫지도 않는 걸 왜 자꾸 먹으래? 어차피 죽을 거. Scene berlanjut. Ketika Dae-soo hendak berangkat kerja, Ahrum meminta untuk ikut karena ia ingin melihat langit dan bintang bersama ayahnya. Tidak tega untuk menolak permintaan sang anak, akhirnya Dae-soo pun membawa Ahrum bekerja, lalu setelah itu mereka mampir ke taman dan berbaring untuk melihat bintang. Setelah melihat bintang jatuh, penglihatan Ahrum menjadi kabur, lalu ia tidak bisa melihat apapun. Mengetahui hal itu, Dae-soo menjadi cemas dan segera menggendong sang anak untuk dibawa kembali ke rumah sakit. 나도 아름이 네가 내 아들이라는 게 너무너무 좋다. 아빠가 우리 아빠라는 게 너무너무 좋아요. Dokter mengatakan bahwa hal yang menimpa Ahrum tersebut bisa terjadi karena stres yang berlebihan. Mendengar pernyataan dokter, Mira menceritakan kepada Dae-soo mengenai orang yang menyamar menjadi Soo-ha, dan saat itu juga Dae-soo pergi menemui alamat orang penyamar tersebut. Sesampainya di sana, Dae-soo langsung menghajar penyamar tersebut, tetapi karena melihat kondisi penyamar itu yang memprihatinkan, ia jadi tidak tega dan melampiaskan kemarahannya ke dinding. Dae-soo menangis mengatakan kondisi terkini anaknya. Mendengar hal itu, si penyamar ini mengajak Dae-soo untuk minum bersama. Di saat itu, si penyamar memberi sebuah puisi yang dikirimkan Ahrum kepadanya. Setelah Dae-soo melihatnya, ternyata puisi itu bercerita tentang seorang ayah yang kemudian membuat Dae-soo teringat kepada ayahnya yang selama ini tak pernah ia kunjungi. Scene berlanjut. Saat malam itu juga, Dae-soo pergi menuju ke rumah yang telah bertahun-tahun ia tinggalkan. Di sana Dae-soo bertemu dengan sang ayah dan ia juga mengetahui bahwa orang yang memberikan sumbangan terbanyak untuk pengobatan Ahrum adalah ayahnya sendiri. Mengetahui hal itu, ia langsung menangis karena sedih. Sebelum pulang, ayahnya memberikan sebuah topi untuk cucunya Ahrum. Dae-soo pun semakin sedih karena ternyata selama ini ayahnya masih peduli dan masih sayang kepadanya. Suatu hari, Pak Jang menemui Ahrum di kamar inapnya. Pak Jang pun kaget karena Ahrum tidak bisa lagi melihatnya. Ternyata Pak Jang datang ke rumah sakit untuk memberikan minuman yang dulu diminta oleh Ahrum. Saat itu turunlah salju. Pak Jang dan Ahrum pun menikmati minuman mereka sambil bernyanyi. Setelah itu Pak Jang berpamitan untuk pulang dan ia mengatakan bahwa itu adalah pertemuan terakhir mereka karena setelah ini ia akan tinggal di panti jompo sebab usianya yang telah lanjut dan pikun. Sebelum berpisah, Ahrum memegang tangan Pak Jang karena selama ini hanya Pak Janglah satu-satunya teman Ahrum. Hari Natal pun tiba. Kedua orang tua Ahrum memberikan kesempatan kepada Ahrum untuk meminta barang apa saja di hari Natal ini, sebab tabungan mereka saat ini sedang banyak. Tetapi Ahrum tidak menginginkan barang apapun. Ia hanya ingin mendengarkan lonceng tahun baru di tengah kota dan meminta ayahnya untuk mencetak karya tulis yang telah ia buat di tabletnya. 네가 부탁한 거 여기 배낭에 잘 넣어놨다. 아빠 절대 안 봤다. Singkat cerita, tibalah malam tahun baru. Dae-soo izin kepada dokter untuk membawa Ahrum keluar merayakan tahun baru. Tetapi karena jalanan yang macet, akhirnya mereka terjebak di dalam mobil di tengah kemacetan malam tahun baru. Di saat itu, Ahrum memeluk ibunya dan mengatakan kepada sang ibu untuk menyampaikan pesannya kepada sang adik nanti. Mira pun terkejut.
karena Ahrum mengetahui bahwa dirinya tengah hamil. Lalu setelah itu, ia memberikan hadiah kepada sang ibu, yaitu sebuah karya tulis yang sebelumnya dicetak oleh Dae-soo. Ahrum meminta sang ibu untuk membacakannya agar mereka dapat mendengarkannya bersama-sama. Setelah Mira membacakan karya tersebut, Ahrum pun berkata, "Aku akan merindukan kalian berdua." Lalu tak selang beberapa lama, Ahrum pun menghembuskan nafas terakhirnya di hari pergantian tahun baru. Mira dan Dae-soo tak kuasa menahan tangis, karena anak yang selama ini mereka perjuangkan telah kembali kepada sang pencipta. Dan film pun tamat. 너 이 종소리 듣고 싶어 했잖아. My Brilliant Life adalah film Korea Selatan yang rilis pada tanggal 3 September 2014 dengan dibintangi oleh Song Hye Kyo, Kang Dong Won, dan Jo Sung Mok. Film ini berhasil mencuri perhatian penonton dan membuat penonton masuk ke dalam suasana haru yang mereka ciptakan. Film ini merupakan adaptasi dari novel yang berjudul My Palti Pitating Life karya Kim Ae-ran pada tahun 2001. My Brilliant Life juga berhasil memenangi beberapa penghargaan. Salah satunya adalah memenangi Third Place Audience Award dalam Udine Far East Festival ke-17. Pesan yang terkandung di dalam film ini adalah kita harus bersyukur dan tidak mengeluh dalam keadaan apapun. Pesan lain adalah jangan menyerah untuk terus berusaha memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi. Nah, buat kalian yang ingin bersantai bersama keluarga di waktu weekend, film yang satu ini wajib banget untuk ditonton karena mengandung banyak pesan yang akan membuat hubungan kekeluargaan semakin terjalin erat. Dan masuk pada sesi penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film My Brilliant Life 7,6. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye!